Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat residivis, hari ini Waji akan giat bersilaturahmi dengan beberapa komunitas relawan ambulan di Kota Bandung. Kemana aja Waji berangkat? Ayo ikutin Waji dan kita bersilaturahmi dengan seluruh relawan Kota Bandung. Oke teman-teman, kita berangkat menuju salah satu sahabat residivis rescue ke daerah atas. Kita bersilaturahmi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rescue residivis. Kita sekarang lagi gerebek markasnya BAT Bandung Transport Emergency untuk ngobrol-ngobrol. Dan ini ada unitnya, ada beberapa unit. Kita akan ketemu dengan ownernya Bahdi, kebetulan di dalam. Dan ini juga ada beberapa unit, ada unit BAT 3, 2, 1 sampai 4. Kita langsung aja kita ke ownernya, langsung kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Luar biasa, BAT lagi bersih-bersih. Jadi BAT ini salah satu ambulan transportnya Kota Bandung yang bergerak di bidang gadar, laka, dan juga beberapa emergensi kebutuhan pasien di Kota Bandung. Dengan armadanya selalu dirawat dengan bersih dan juga TOP banget deh, seperti unitnya residivis gitu. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Abah ada apa? Abah tidur. Baru tidur atau tidur? Hah? Mana sih? KBHT. Siap, aman. Assalamualaikum. Luar biasa. Ini tim-timnya BAT nih, Kang Iwan nih. Ini salah satu timnya BAT yang dalam teknisi untuk kelancaran transportasinya BAT. Dan juga ada Kang siapa? Aska. Kang Aska. Ada Kang siapa? Kang Wafi. Nah ini yang luar biasa nih, orang lapangan yang sangat tahu pokoknya lah, sama Kang Reza. Kang Reza, ada Kang Reza. Nah ini maskotnya BAT. Ini maskotnya BAT. Ada Kang Rizal, sama satu lagi Kang Putra. Kang Putra. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Selamat sore buat sobat-sobat Resi dimanapun berada. Alhamdulillah kita ada di salah satu ambulannya terbesar di Kota Bandung nih untuk penanganan laka di Bandung. Yang beliau mempunyai beberapa unit yang luar biasa dengan kebersihannya, dengan para timnya, dan juga dengan relawan-relawan yang menjadikan salah satu barometer kasarnya acuan untuk belajar lebih baik di dalam penanganan gadar di Kota Bandung. Nah, apa itu namanya? Kita langsung ketemu dengan ownernya, ada Pak Haji Bahdi ini. Selamat sore Bahdi. Sore. Alhamdulillah nih Bahdi, kita baru silaturahmi dari tim sahabat Resi dalam channelnya Wade. Nah kebetulan kita ngobrol santai ya Bahdi ya. Oke, siap. Nah ada beberapa orang apa namanya tuh belum tahu nih sebetulnya Bah, BAT ini singkatannya apa nih Bah? Jadi mungkin satu itu BAT singkatan dari apa, terus kedua BAT itu didirikannya kapan dan oleh siapa Bah? Mungkin Abah yang lebih ini nih, ownernya langsung nih yang berbicara nih. Sebelum saya sampaikan nih gerebek beneran nih. Ya ini gerebek ini. Jadi ada konsep gak ada apa tuh? Nggak ada Pak. Jadi inilah gerebek ala Wade. Jadi kita bersilaturahmi Bah dengan beneran di gerebek
gerbek beneran ini. Jadi dengan beberapa tim dan relawan, jadi kita nggak ada skripsi, nggak ada schedule, kita langsung gerbek ke tim-timnya ambulan yang ada di Kota Bandung gitu, Bah. Betul. Silakan, Bah. Ya. Mungkin Abah yang lebih paham tentang BAT. Siap. Assalamualaikum. BAT itu dari Bandung Ambulan Transport, jadi singkatan dari Bandung Ambulan Transport, itu BAT. BAT sendiri didirikan tahun 2018. Masih muda loh, Ji. 2018. Masih muda banget. Tapi luar biasa, Bang. Belum. Nah, tapi walaupun 2018, tapi saya bukan ini ya, maksudnya bukan karena saya ada berada di tempat BAT sobat semua, tapi emang sepak terjang BAT ini sudah terkenal ibaratnya dalam penanganan laka di Kota Bandung. Kata siapa? Kata orang Bali. Dan saya pun mendengar langsung ini, makanya saya gerebek. Saya langsung gerebek. Saya sering ngelihat warawiri di Kota Bandung namanya BAT, itu luar biasa. Untuk gadarnya saya acungin 4 jempol lah kasarnya. Entah dari pelayanan ataupun juga dari unit, BAT itu sangat luar biasa, dan responnya dari pemerintah pun alhamdulillah saya lihat juga bekerja sama dengan 112 ya. Ibaratnya itu udah salah satu poin terbesar di Kota Bandung yang satu-satunya lah Bandung Ambulan Transport bisa bekerja sama dengan 112. Jadi didirikan 2018 ya, Bah ya? Bulan Maret tanggal 5. Itu di sini, Bah. Ini Makau awal. Ini cikal bakalnya, Bah. Ya, maka awal ini kemudian pertama kali itu saya punya ambulan cuma untuk jenazah, Ji. Oh, Jadi iya. ini DKM Darussahadah, DKM di lingkungan kita, saya percaya untuk merawat kendaraan DKM. Tapi amanah DKM juga boleh dipakai untuk umat, layak yang lainnya, seluas-luasnya adalah amanahnya, tolong jangan dipersulit. Iya. Itu loh. Dari situlah mulai itu. Oh, ketemu nih namanya masyarakat doa apa itu seperti apa yang sebenarnya. Kalau selama ini kita lihat di TV kan ada hal tertentu yang di-cut. Iya, betul. Ya, betul. Jadi pada saat saya bawa jenazah sendiri, waktu bat satu sebutan sama saya, Iya. itu proses jenazah saya datang sendiri, kaum doa apa? Oh, kaum doa apa tuh begini ternyata di lapangan. Itu jauh. Jauh. Skenario kita tahu. Hingga sekarang ini unitnya BAT itu ada berapa, Bah? Unit BAT yang saya sendiri sebenarnya sedikit nih, nggak banyak, kakak aja banyak kasih. Jangan suka merendah, Bah. Enggak, emang benar. Unit sendiri 2, ditambah dengan DKM 1 bertiga, ditambah dengan BAT 3 yang dari Karta Kota Bandung. Betul. Supportnya ada kita ada 9 dengan support. Dari support dari bro ya. Support BAT itu ya, Bah ya. Ada yang di KBB kalau nggak salah ya, Bah ya. Di KBB ada 3. Oh, di mana aja, Bah itu? KBB itu di wilayah di Bandung Barat ke Cimahi, kemudian daerah apa? Daerah mana ya? Cipatat. Kemudian di Sukajadi ada, di Garut 1 ada. Oh, alhamdulillah. Ternyata buat sobat Tracy ini mungkin taunya BAT itu adanya di Cipamokolan Cipamokolan ya. Ternyata BAT itu supportnya banyak banget. Ada di beberapa wilayah di luar Cipamokolan. Jadi ini hanya Mako utama dan Mako pusatnya aja ya, Bah ya. Tapi alhamdulillah korwilnya sudah terbentuk di beberapa titik untuk melakukan penanganan gadar yang untuk lebih efektif ya, Bah. Jadi lebih efektif, responnya lebih cepat. Nah, Bah, untuk dari krunya sendiri nih, Bah. Krunya sendiri kira-kira udah ada berapa orang nih, Bah, di BAT ini, Bah? Kalau kru ada 1000, Bah. Wah, 1000 kita kasih makan gimana ya? Jadi kalau kita sih intinya cuma ada 12. Oh, 12 yang inti. Karena BAT itu sebenarnya bukan komunitas, itu perusahaan saya sendiri, tapi yang dimana perusahaan saya ini mengutamakan dulu kemanusiaannya. Betul, Bah. Nah, kalau untuk relawannya, kita relawan hampir semua relawan di jalan ikut kita gitu. Oh. Ada yang dari komunitas A, B, C ya. Pokoknya kita rangkul semua, Bah. Kita rangkul semua. Pokoknya untuk kemanusiaan tidak ada kata perbedaan ya, Bah. Milih-milih ya. Ya, milih-milih. Saya pengen semua sih enggak ya, betul dah. Terus satu lagi, Bah. Tentang BAT ini, ketika kondisinya strukturnya BAT ini kan otomatis kan ada unitnya itu dibagi-bagi, Bah. Saya lihat tuh Abah ini lebih rapi karena ada mobil jenazah dipisahkan ya, Bah ya, untuk gadar
kamar untuk pasien itu kan beda tuh Bah sendiri. Dan sebetulnya Bah kriteria ambulan dan kru yang baik itu yang seperti apa sih Bah? Sebelumnya kita harus tahu dulu ambulan itu ada 3 jenis sebenarnya. Iya, iya. Ambulan itu satu jenazah, Betul. kedua transport, yang ketiga emergency atau pasien. Itu juga dibagi 2, minyak ICU dan emergency. Iya. Gitu loh. Jadi ada 3. Nah, yang mana dulu nih? Kalau teman-teman mau di ambulan transport, ya bermain di transport. Hanya sekedar seperti pasien, kalau kita bilang sih kode hijau ya. Iya, betul. Pasien yang tidak posisinya tidak emergency, Iya, seperti betul. pasien pengen kontrol ke rumah sakit, karena sakitnya seperti itu. Jadi ada beberapa tipe. Kalau dia tipenya pasien masuk ke emergency, ya dia harus bisa minimal BHD. Oh, iya. Minimal BHD. Dan dia tahu bagaimana cara membawa kendaraan. Setiap pasien berbeda, Ji. Jadi kalau pasiennya sakit jantung dengan pasien yang bukan sakit jantung, Patah tulang misalnya. patah tulang, Itu beda Bah? berbeda. Oh. Kecepatan sudah berbeda. Oh iya iya. Kemudian dia lebih banyak tidak banyak zigzag. Kemudian kecepatan juga tidak membuat mereka stres, apalagi patah tulang. Kalau kecepatan tinggi ada jalan rusak, dihajar terus bukannya tambah sembuh, tambah teriak Ji. Nah itu dia. Jadi Kecepatannya berubah. sobat-sobat Resi juga harus memahami juga ada banyak perbedaan dalam jenis ambulan yang Abah ceritakan barusan. Tapi intinya kita ketika di jalan, ketika ambulan itu berjalan, kami nitip dari para driver ataupun juga dari krunya ambulan, coba minta prioritas juga ya Bah ya. Betul. Minta prioritas juga supaya kami pun bisa menangani pasien Iya. secepat mungkin ya Bah ya. Yang kadang-kadang jangan sendiri katakan ambulan oknum. Iya, kosong, betul. Tiba-tiba dia nyalakan sirine, kecepatan agak tinggi, jangan dibilang oknum Ji. Padahal ngejar ya Bah ya. Sekarang begini, kita dapat panggilan emergency dari rumah. Iya betul. Kita dari tempat kita ke rumah, apakah kita tidak menyalakan sirine? Pasti harus menyalakan sirine kan? Betul. Ini kalau kita nyampe segera ke rumah pasien, kemudian pasien segera dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat dari Mako ke rumah pasien pasti kosong Ji kan? Betul Bah. Nah, ini kadang-kadang ya Ada salah persepsi ada. lah, karena mereka tidak tahu aturannya. Tapi juga ada sih oknum tertentu. Nah, makanya buat teman-teman, gunakanlah ambulan sebagaimana mestinya. Jadi jangan untuk kepentingan pribadi yang sehingga kita nih yang jalan bener Iya. jadi susah. Kan, Betul. Nah itu dia sobat. Nanti kita akan nge-review unitnya BAT dan krunya BAT sendiri. Nah sebetulnya masih banyak nih ambulan-ambulan di kota Bandung yang mungkin juga bisa disebut oknum juga masih ada ya Bah ya. Masih aja. Makanya kita akan silaturahmi ke beberapa relawan ataupun ke unit-unit ambulan di kota Bandung dalam segmen Grebeg ala Wade. Dan hari ini kebetulan Abah nih yang paling senior dulu yang kita datengin nih Bah. Jadi Bah sebetulnya gini loh Bah, kan ambulan itu Bah kadang jadi prioritas ya di lapangan gitu untuk jalur nih Bah. Tapi apabila misalnya kondisinya ketika jalur macet gitu kan ada suka dan dukanya Bah nih yang dihadapin sama tim nih. Itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu Bah di jalan biasanya saya suka dengar tuh adanya yang namanya escorting. Nah ada escorting tuh, itu sebetulnya membantu atau kadang menghambat Bah sebetulnya? Kalau escorting kita lihat dulu, ada escorting yang terorganisir seperti komunitas kan? Iya, seperti komunitas. Diajarin tuh. Iya. Diajarin bagaimana caranya dia mengawal, artinya membantu ambulan. Ada yang escorting yang di luar komunitas, yang di luar komunitas ini ya bukannya saya tidak mengucapkan banyak terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi kan apa yang niat mereka menjadi halangan buat kita. Iya betul. So gini, ada suatu saat kita emergency code blue. Ya, code blue itu korban kesadaran tidak ada, Iya, betul. no respon. Kemudian jalan nafas pun sudah menurun, gitu kan? Nah ini kecepatan kita butuh nih. Iya, Karena ada escort yang nggak ngerti, wah kita kode blue, jadi dia pelan.
gitu loh. Dia menghalangi kita, justru dia menghalangi kita gitu. Tapi kalau komunitas Dia lebih paham ya, Bah? paham, oh ini khotbah dulu. Jadi dia ngikutin kecepatan kendaraan. Oh iya. Kecepatan kendaraan ambulan, oh ini khotbah. Jadi dia ngikut kecepatan kendaraan. Kadang saya juga nemuin gitu, Bah. Karena kita sama-sama punya unit nih, Bah. Kadang kita lagi emergensi, tahu-tahu di tengah-tengah ada eskor, kita lagi butuh kecepatan tinggi, eskornya pelan. Nah itu yang kadang menjadikan dilema bagi kita. Makanya buat teman-teman escort juga, ini harus juga mengetahui dasarnya ketika mengeskor salah satu ambulan ya, Bah ya. Ambulan itu apa emang emergensi ataupun ibaratnya emang tidak emergensi ya, Bah. Kalau ada bahasanya gadar ya, Bah ya. Kalau gadar, gawat darurat. Nah, makanya buat teman-teman sobat Tracy juga harus paham, banyak sharing. Dan kalau mau sharing tentang ambulan di Kota Bandung, coba saya arahkan ke Abah nih, ke Bahdi. Bahdi ini luar biasa, karena saya pun ibaratnya baru nih, tim Resi ini baru, tapi sering belajar dari Bahdi dan lebih soan ke Bahdi. Dan kita kan selalu 24 jam nih, Bah. Karena kalau unit standby itu 24 jam. Dan itu untuk krunya itu di rolling, Bah? Atau emang kondisinya standby semua, Bah? Ya kondisinya standby semua karena standby semua ya. Karena kan kita ini kan gini, kita bukan ambulan bisnis di. Iya betul. Susah untuk mencari tim yang memprioritaskan tugas kemanusiaan. Iya betul. Itu paling susah. Jadi cuma sedikit otomatis mereka tinggal di sini. Daripada mereka bolak-balik, akhirnya rumah saya di belakang bikin garasi, saya bikin untuk mobil di luar. Ya, jadi mereka tidur di sini. Nah, jadi kita sama-sama kita tidak tidak membedakan komunitas ataupun nama dari bendera kita, tapi kita tetap satu tujuan ya untuk kemanusiaan, Bah. Nah, sekali Bah, mungkin ada wejangan, Bah nih buat dari sahabat-sahabat Tracy nih untuk gimana sih kedepannya untuk lebih baik dalam eskor, dalam penanganan laka ataupun ibaratnya dalam kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan nih, Bah. Karena Abah kan lebih lebih lama nih menghadapi laka di jalan gitu. Mungkin ada wejangan dari Abah untuk sobat-sobat untuk eskor ataupun dari ambulannya sendiri gitu, Bah. Kalau escort, saya pikir lebih baiklah untuk berkomunikasi kepada driver, menanyakan arah tujuan kemana dan kemudian ini maksudnya gimana, itu yang penting dulu deh untuk escort. Dan saya pikir escort hanya seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman Resi nih, saya bukan jangan ya, saya punya sedikit pengalaman. Ya, satu dalam penanganan kecelakaan maupun apapun juga itu. Iya betul, Bah. Ya, kita jangan pernah cukup untuk berilmu. Ya. Siapapun yang mau berilmu kita ambil. Betul, Bah. Betul, Bah. Dan kita juga harus saling berkoordinasi. Itu paling penting. Jadi jangan pernah cukup Ji. Wah, saya udah belajar ini. Saya nggak pernah cukup tuh, Ji. Iya betul. Karena pelajaran teori itu dengan praktek di lapangan tuh berbeda. Udah jauh. Saya kadang-kadang bingung, aduh ini ngapain? Kadang-kadang koordinasi lagi telepon yang ada orang lebih bisa. Iya betul. Bro, ini gimana kondisi pasien? Oh gini. Nah itu yang penting di ilmu itu bisa didapat pada saat kita di lapangan. Betul. Penanganan kecelakaan, penanganan korban-korban lainnya gitu. Nah gitu sobat. Jadi untuk para escorting juga harus berkoordinasi dengan driver ambulan, keadaan posisi pasiennya seperti apa, tujuannya kemana, itu harus berkoordinasi juga ya, supaya tidak menghambat jalur untuk penanganan pasien itu sendiri. Dan nanti kita akan review, Bah, izin review unitnya mungkin dengan anggota, Bah. Boleh, nanti kita lihat supaya juga dari teman-teman sahabat Resi dimanapun berada yang di dalam kota Bandung dan di luar kota juga paham nih, di Bandung ini ada salah satu rekanan dari sahabat Resi yaitu BAT Bandung Ambulan Transport yang emang bersinergi dengan sahabat Rescue Residivis. Nah, untuk kita lihat unitnya, mari kita berangkat melihat menuju unitnya.
Dan hari ini kita akan mereview unitnya Bandung Ambulan Transport. Dan kebetulan hari ini saya ditemani oleh salah satu krunya BAT adalah Kang Jo. Halo. Nah, siapa sih sebetulnya namanya aslinya Kang Jo nih? Nama saya namanya Ferry Jordan, dipanggilnya Jordan. Kalau di dunia ambulan namanya Bang Jo. Bang Jo, luar biasa. Nah, Bang Jo, untuk posisi di Bandung Ambulan Transport ini ada berapa unit sih sebetulnya? Kalau untuk di BAT sebenarnya kalau untuk yang ada di Mako, Yang ada di Mako nih? Ada yang di Mako itu ada standby 4 unit. 4 unit. 4 unit itu terbagi dalam unit apa aja nih? Ambulan jenazah, Ambulan jenazah dan juga ambulan transportasi. nah, untuk laka juga ya? Iya. Untuk pasien juga bisa gitu loh. Jadi buat sobat semua, ambulan itu tidak semuanya sama. Jadi ada perbedaan antara ambulan jenazah dengan ambulan transport. Betul ya Kang Jo ya? Betul. Nah, kita akan nge-review bareng dengan Kang Jo seperti apa kondisinya ambulannya transportnya di BAT. Oke, mari kita lihat yang mana dulu nih Kang Jo? Boleh 42. Yang 42 dulu ini ya. Nah, ini unitnya 42 adalah unitnya ambulan transport. Mari kita lihat ke belakang. Nah, ini Kang Jo boleh diterangkan di dalam unit ambulan transport ini sebetulnya untuk apa namanya kesiapannya atau standarisasinya apa aja sih yang harus disiapkan di unit ambulan transport itu? Jadi tergantung ya. Kalau Ya, betul. misalnya untuk pasien itu yang terpenting adalah bed stretcher ataupun bed pasien, Ya. termasuk monitor ataupun alat pengecekan pasien. Terus yang keduanya oksigen, tabung oksigen. Oh. Karena kalau untuk pasien itu dia pasti ada yang gawat ataupun yang biasa standar gitu. Oh, siap. Kita lihat dalamnya ini stretchernya ini ya, Kang Jo ya, betul ya? Betul. Nah, ini stretcher harus ada juga dari tabung oksigen. Kebetulan ini 2 unit sangat safety banget ya. Iya. Termasuk safety 2 unit, termasuk ada monitor juga. Monitor pasien. Monitor pasien dan tidak lupa kotak P3K ya. Iya. Bila terjadi laka di jalan pun bisa kita tanggulangi ya. Benar. Betul. Nah, itu sahabat semua. Jadi posisinya itu sahabat semua, jadi posisinya itulah kelengkapan yang harus emang disiapkan untuk ambulan transport sendiri. Nah, ini Bang Jo saya lihat ada yang ijo-ijo ini nih. Nah, ini buat stick golf atau apa nih? Kegunaannya kan untuk sahabat-sahabat resi ini kan kurang tahu nih, karena yang tahu biasanya orang-orang medis. Nah, ini sebetulnya untuk apa ini Kang Jo? Nah, ini namanya spalak kaki. Spalak kaki. Ini kegunaannya untuk istilahnya yang mengalami patah tulang ataupun pergeseran tulang, atau disebutnya bahasa medisnya dislokasi. Oh, dislokasi. Jadi Nah, ini untuk posisi di bagian kaki. Oh, kaki ya. Beda-beda berarti yang kaki, tangan, Iya, beda. sama lutut juga beda ya? Beda. Oh. Jadi kalau yang ukuran seperti ini dia lebih ke bagian area tangan. Oh, area tangannya ya. Jadi dilihatnya perbandingannya dari besaran dan juga panjangnya. Oh, betul. Berarti dari kalau patahnya di sini berarti kita 2 sisi ya yang harus dikenanya ya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman sobat juga sambil belajar kita edukasi juga bersama Kang Jo hari ini gimana sih sebetulnya kegunaan dari unit transport ambulan itu. Dan Kang Jo ini juga ada APAR juga safety banget nih. Iya. Ini kebetulan di BAT juga ada APAR nih teman-teman semua. Jadi safety juga untuk unitnya. Jadi jangan khawatir buat nanti standby medis, kita juga sudah safety ya. Iya, benar. Dan ketika standby medis itu emang sudah dipersiapkan krunya dengan perawatnya atau emang ada beda lagi? Kalau untuk perawatannya itu sendiri kita ngambil dari luar atau emang sudah ada di BAT itu sendiri? Nah, jadi kalau untuk ambulan yang istilahnya standby medis itu kan ada beda-beda jenis ya. Iya, betul. Ada yang untuk kegiatan, ada pun juga ada yang acara olahraga, Ya, betul. lain. Jadi menyesuaikan dengan kegiatan acaranya tersebut atau
ataupun agenda eventnya. Oh iya, Nah, jadi jadi apa yang dibutuhkan, kalau misalnya dibutuhkan untuk tenaga medis ataupun perawat, nah baru kita gunakan perawat. oh, itu berarti ngambilnya dari luar atau posisinya sudah ada di BAT itu sendiri? Nah, jadi kalau untuk perawat itu kita ada kerjasama juga. Oh, kerjasama Perawat. dengan rumah sakit ya? Ya, kerjasama dengan Tuh, perawat sangat rumah luar sakit. biasa, sobat semua. Jadi untuk perawat pun bukan perawat abal-abal, tapi kita bekerja sama dengan salah satu dan beberapa rumah sakit di Kota Bandung untuk perawatnya ya, betul Kang Jo ya? Benar-benar. Nah, setelah ini ambulan transport namanya. Dan kita sekarang beralih ke ambulannya jenazah. Jadi ambulan jenazah itu dengan transport itu berbeda. Untuk seperti apa bentuknya ambulan jenazah kita lihat Kang Jo ya. Mari Kang Jo, siap. Kita bergeser ke sini. Boleh kita bergeser ke sebelah kanan. Nih. Nah, ini dia sobat semua. Nah, ini namanya ambulan khusus jenazah. Yang ini disebutnya apa ini Kang Jo? Keranda. Keranda. Nah, jadi untuk sobat-sobat semua, kalau ambulan yang untuk membawa jenazah itu harus dibedakan. Jadi dalemannya pun tidak sama dengan transport. Jadi untuk yang dalemannya posisi untuk ambulan jenazah, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan untuk ambulan jenazah? Sebetulnya tidak banyak ya. Ya, nggak terlalu banyak kebutuhan kalau untuk misalnya ambulan jenazah, karena biasanya kalau untuk jenazah itu biasanya tanpa ada penanganan ya. Iya, betul, Nggak perlu betul. lagi penanganan karena udah statusnya udah meninggal dunia. Iya. Jadi yang biasa digunakan itu adalah keranda saja sih, biasanya untuk pengantaran dari rumah menuju pemakaman, ataupun juga dari rumah sakit menuju rumah dilanjut ke pemakaman. Oh, berarti cukup dengan standar kasarnya keranda ya. Iya. Keranda aja, mungkin dengan tutupnya, tutup Iya. hijau ya. Benar. Nah, itu udah cukup. Yang penting kerandanya tidak sama dengan yang unit transportasi yang emang sudah dilengkapi dengan berbagai alat alkes yang memadai. Iya, benar. Nah, itu sobat semua, review untuk hari ini dari kondisinya Bandung Ambulan Transport. Nanti kita ngobrol lagi sambil closing dengan ownernya dari BAT itu sendiri. Oke, kembali lagi kita ke ownernya BAT. Selamat sore sobat Rescue Residipis. Alhamdulillah kita sudah review tadi unitnya BAT Bandung Ambulan Transport yang dinakodai oleh Bahdi. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan ownernya nih, nakodanya BAT itu sendiri. Nah, hari ini kita akan bertanya sambil closing nih, pertanyaan terakhir dan closing. Bah, ini sekian banyaknya ambulan nih, Bah. Ya. Ambulan ini kan pasti membutuhkan kondisinya satu mungkin amunisi nih, entah itu bensin ya, Bah ya. Kedua juga kru, ya kan, Bah, kru dan kebutuhan medis, Bah. Dan yang saya tanyakan, ini ambulan ini kan ambulan pribadi, Bah. Ya. Ambulannya Abah kan. Ini ambulan pribadi sobat. Jadi bukan ambulan yayasan ataupun ambulan dari pemerintah. Kebetulan Abah ini punya jiwa sosial yang tinggi, membuat satu ambulan yang pribadi. Nah, yang saya pertanyakan tuh satu, Bah. Ketika kondisi ini jalan semua, otomatis pengeluaran kita tuh banyak, Bah. Nah, itu dananya itu dari mana? Apakah ada bantuan dari pemerintah kah? Apa ada bantuan dari donatur? Apakah tidak ada sama sekali ini bantuan ke kita para relawan yang berjalan dalam kemanusiaan ini, Bah? Ya, pertanyaan ini sering ditanyain di. Ya, betul, itu harus, Bah. Itu Bosan harus. jawabnya sebenarnya. Nah, itu harus, karena supaya sobat-sobat juga tahu nih, kami ini bekerja bukan untuk dibayar sebetulnya kan itu, Bah. Tapi mereka ini kadang menganggap kita ini enteng, Bah, seolah-olah kita ini dapat penghasilan yang besar gitu loh, Bah. Mereka tidak tahu sebetulnya apakah kita ini dapat penghasilan ataupun disubsidi oleh pemerintah ataupun tidak gitu loh, Bah. Ya. Makanya saya kembalikan ke Abah. Ini operasionalnya Abah ini kayaknya besar karena unitnya banyak nih, Bah. Otomatis kan besar, Bah, untuk entah itu obat-obatan ya, Bah ya, amunisi, bensin, dan juga mungkin anak-anaknya pun kan harus makan,
ibaratnya disejahterakan lah, Bah. Nah, itu dananya dari mana, Bah? Oke, Ji. Kami bukan sombong nih, Ji. Iya, nggak masalah, supaya juga sobat-sobat juga tahu gitu loh, perjuangan kita tuh sampai mana gitu loh, Bah. Kalau untuk biaya, jelas biaya karena mobil pribadi ya biaya pribadi, Ji. Oh. Kan kalau penanganan kecelakaan, kemudian penanganan pasien gagal itu kita nggak minta biaya, Ji. Sama sekali nol biaya. Oh iya. Pasien kecelakaan atau korban kecelakaan kita tolong, kita bantu penanganan itu sama sekali tidak dipungut biaya, itu nol. Rupiah, Pak ya? Rupiah. Oh. Bahkan kadang-kadang ada satu, saya pernah kejadian ada satu dari keluarga, dia pengamen tuh, Iya, betul. tabrak kabur, ditabrak mobil, kabur mobilnya itu, dibawa sama kita ke rumah sakit. Nah, harus operasi sebesar 25 juta, 30 juta. Kaget dong, ya, BPJS juga nggak punya, terus akhirnya keluarga mau bawa pulang keluar dari rumah sakit tersebut harus bayar juga dong. Iya, betul. Memang jelas harus bayar kan. Iya, betul. Dia nggak sanggup punya uang, kita juga kan kasihan, Ji. Iya, betul. Ya sudahlah, mudah-mudahan rezeki saya ada lagi ya, kita tarangin tuh, kita bayarin, maksudnya kita bayarin supaya dia bisa pulang, udah selesai kita pulang. Nah ini dananya, Pak? ya ini pribadi, Ji. Dan kebetulan emang tim saya ini kan tim kita nih orang relawan memang tidak berpikiran nominal yang mereka dapat. Iya, betul. Mereka tuh mendapatkan nominal sesuai apa yang dia dapat pada saat itu. Jadi tidak, wah kita harus sekali jalan saya harus sekian, tidak. Relawan kan seperti itu, Ji. Iya, betul. Nggak dapat dia terima karena dia ikhlas, dapat berapapun dia terima. Nah itu kebetulan saya dapat timnya seperti itu, jadi nggak memberatkan saya juga. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, Ji. Nah, jadi buat sobat-sobat semua, ternyata yang selama ini kalian pikirkan kami yang plat hitam ini mendapatkan satu ibaratnya bantuan dari entah pemerintah, entah donatur, tapi tidak semuanya. Kami ini berdiri sendiri. Ya. Kami berdasarkan dari kemanusiaan, dari hati ya, Bah ya. Betul. Karena ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian kami sebagai warga Indonesia, sebagai warga Kota Bandung, untuk mempermudah aksesnya kaum para duafa untuk mendapatkan unit ambulan gratis tersendiri, dengan notabene emang benar-benar membutuhkan ya, Bah ya. Nah, kadang sering juga, Bah, yang rumahnya mentereng, lantainya 3, Bah ya. Maksudnya mobilnya Pajero, kadang nelponnya, "Kang, saya duafa," tahu-tahu pas iring-iringannya mobil bis, patwal. Sering tuh. Saya juga sering, Bah. Sering, itu pengalaman saya juga, Bah. Gitu. Nah, dimanfaatkan. Makanya buat teman-teman juga harus hati-hati juga. Jangan jadi dimanfaatkan oleh para oknum-oknum. Ya, kita sebutnya oknum-oknum ya. Maksudnya kadang oknum-oknum yang nelpon dengan bahasa bahwa tidak mampu, tapi ternyata mereka mampu. Padahal mereka kalau membayar ke kita dengan kemampuan mereka juga tidak sadar mereka membantu kaum duafa lain loh. Iya, betul. Ya kan? Subsidi silang ya, Haji. Betul. Nah, makanya dari itu buat teman-teman, apabila mempunyai rezeki lebih ataupun ibaratnya mempunyai kelebihan materi, boleh bantu nih teman-teman dari ambulan yang pribadi dan bisa membantu, ya saling support lah, Insya Allah kita semua amanah ya, Pak ya. Insya Allah apa yang kita dapatkan juga kita balikan lagi buat teman-teman di lapangan untuk kaum duafa. Mungkin itu hari ini kondisi Abah juga lagi kondisi sakit, tapi alhamdulillah Abah sehat, support. Kita doakan selalu buat Abah dan tim dan krunya selalu sehat, selalu istiqomah, dan tetap ibaratnya dalam kemanusiaan, stabil ya, Bah ya. Mungkin itu sobat residivis Grebeg WAD hari ini ke markasnya BAT. Nanti kita lihat lagi nextnya keseruan Grebeg WAD di teman-teman ambulan yang lain. Nanti lihat partnya yang lain, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share channelnya WAD. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.